Pemirsa, untuk membahas tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Khofifah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Sylvia. Bu Khofifah, hari ini penambahan kasus positif di Jawa Timur mencapai 183 kasus baru, sehingga totalnya menjadi 5.318 per hari ini. 60%-nya ada di Surabaya, Bu, kasus COVID-19 untuk Jawa Timur. Apa saja respon yang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menangani lonjakan kasus COVID-19? Ya, Mbak Sylvia, terima kasih. Tapi boleh kami mensyukuri nikmat hari ini bahwa kerja keras para tenaga kesehatan, tenaga medik dan paramedik hari ini adalah kesembuhan yang sangat harus disyukuri oleh kita semua. 292 pasien COVID-19 hari ini sembuh di Jawa Timur. Jikalau tadi sore barangkali yang diumumkan oleh Pak Dr. Yuri itu 100 yang sembuh, itu adalah kesembuhan yang kemarin. Karena memang terus bergerak laporan-laporan dari berbagai rumah sakit di 99 rumah sakit rujukan. Kami kan memang sudah kirim semuanya manual dalam bentuk handphone. Jadi reportasenya terus diupdate. Nah, kalau hari ini alhamdulillah 292 yang sembuh. Artinya bahwa mudah-mudahan dari seluruh kapasitas bed yang ada, kemudian tenaga medik, paramedik yang semangatnya luar biasa, ini sudah memberikan hasil yang patut kita syukuri bersama. 292 pasien COVID-19 Jawa Timur hari ini dinyatakan sembuh. Artinya sudah PCR test 2 kali dinyatakan negatif. Nah, berikutnya kami ingin memaksimalkan layanan rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan. Dari masifnya rapid test dan PCR test yang dilakukan oleh berbagai daerah, terutama oleh pemerintah Kota Surabaya, kita memang dari awal bersama Pak Pangdam, Pak Kapolda sudah harus siap-siap menerima peta baru. Kemungkinan akan ada penambahan secara signifikan karena masifnya testing yang dilakukan. Oleh karena itu, berseiring dengan proses tracing, rapid test, PCR test, maka yang kita siapkan adalah rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan yang kemarin telah diresmikan oleh Kepala Gugus Tugas Pusat serta Pak Menkes. Meskipun beberapa hari sebelumnya kami sudah mulai menyelenggarakan layanan di sana dan kita ingin memaksimalkan sampai dengan 500 bed di rumah sakit darurat ini, Mbak Sylvia. Oke, Bu Khofifah, sekarang kan orang bertanya-tanya ya, kenapa Jawa Timur khususnya Surabaya sampai dikatakan sudah zona merah pekat cenderung ke hitam. Apakah ini sebetulnya penjelasannya lebih karena bisa seperti itu karena ini adalah imbas dari proses tracing dan juga tes massal yang maksimal, atau karena faktor lain seperti kedisiplinan masyarakat yang rendah, atau seperti apa Bu penjelasannya yang menyebabkan Surabaya menjadi zona merah pekat? Ya, jadi memang ini adalah kota kosmopolitan. Interaksi masyarakat tentu tidak hanya antar kota, tidak hanya antar provinsi, tapi juga antar negara. Sehingga misalnya kami pernah dapat informasi, oh ini ada strain Amerika, ada strain Saudi, ada. Saya tanya Saudi yang mana? Oh ya Bu, karena ini ada yang pulang dari umroh kira-kira akhir Maret. Kemudian ada lagi strain Eropa misalnya. Dari hal-hal seperti ini kemudian kita melihat memang ada yang imported, ada yang transmisi lokal. Posisi ini kan kalau di tracing lebih detail sesungguhnya bisa dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran secara lebih masif. Nah, ketika kemudian dilakukan format isolasi mandiri, ini yang menjadikan hal-hal yang kemudian belakangan hari diketahui bahwa isolasi mandiri karena mungkin, mohon maaf, rumah mereka tidak setiap orang tersiapkan kamar tidurnya misalnya, akhirnya ada kecenderungan satu keluarga reaktif semua. Kemudian di swab satu keluarga beberapa positif.
Bahkan ada yang rumpun keluarga, 31 anggota keluarganya positif. Maka format-format seperti inilah yang harus kemudian diantisipasi lebih solutif. Waktu itu kami sampaikan, sudahlah kita punya BPSDM Pemprov, ini bisa dijadikan ruang observasi. Nah sekarang kalau memang sudah positif tapi gejalanya ringan sampai sedang, maka memang kita berharap semua akan segera bisa mendapatkan layanan di rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan. Baik, Bu Kofifa, upaya pemerintah provinsi, pemerintah kota Surabaya untuk melaksanakan tracing dan juga rapid tes massal ini sangat diapresiasi. Bahkan tadi Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo juga mengapresiasi kerja keras untuk melakukan tracing. Tapi sayangnya Bu, tadi kami menampilkan gambar-gambar tes massal yang dilakukan hari ini itu terjadi antrian panjang, kemudian masyarakatnya juga tidak jaga jarak, sehingga ini akhirnya memunculkan pertanyaan juga. Silakan direspon nanti Bu Kofifa, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Bu Kofifa, tes massal digencarkan, tapi sayangnya terjadi antrian panjang tanpa jaga jarak, Bu. Kenapa itu bisa terjadi dan dibiarkan? Saya harus menjawab dengan sangat hati-hati Mbak Zilvia. Jadi pada dasarnya kami sangat sering mengajak ayo kita ini harus bersinergi dan terintegrasi. Berkali-kali kami ajak melakukan koordinasi tentu dengan tim yang terkait, terutama secara khusus koordinator kuratif. Saya minta melakukan koordinasi intensif termasuk hari ini. Kami juga tentu koordinasi sama Kepala Satpol PP Provinsi. Saya mendapatkan info dengan foto seperti ini. Apakah ada permohonan perbantuan tim Satpol ke Pemprov? Rupanya tidak ada. Sesungguhnya dari jajaran Polda dan Kodam, kan ini sudah ada Kogas Gapat, komando tugas yang dilakukan dengan pangkonya. Panglima komandonya adalah Pangdam, wakilnya adalah Pak Kapolda. Ini sesungguhnya untuk daerah PSBB, berarti ini untuk Surabaya dan Malang Raya. Jadi koordinasi sesungguhnya saya harapkan ke depan akan terus ditingkatkan supaya kita tetap bisa menjaga physical distancing dari upaya yang diniatkan sangat mulia ini. Oke, Bu Kofifa, jadi kira-kira upaya penanganan setidaknya untuk 7 hari ke depan untuk meredam zona merah tua atau hitam di Surabaya seperti apa, Bu? Nah, Mbak Zilvia, kita nggak ada hitam, sesungguhnya itu secara sistem semuanya kuadrat gitu. Jadi dari angka berapa ke angka berapa secara sistem memang warna itu keluar. Ini kan sebetulnya sangat banyak masyarakat yang minta transparansi data. Nah, data itu kalau dimunculkan kecil-kecil tidak semua kemudian mudah mencermati. Ada sebetulnya dengan warna itu kan sebetulnya Jawa Timur ini sudah semua kabupaten kota merah karena sudah ada pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga untuk melihat klaster yang ada, gradasi yang ada, tidak ada warna hitam, tapi ketika diklik dengan kuadrat tertentu dari A sampai B gitu, sampai itu ada berapa titik itu ya, dari mulai ODP, PDP, kemudian dari 1 sampai 2, kemudian 3 sampai 4 dan seterusnya, maka pada titik tertentu warnanya memang kemudian merah muda agak gelap dan kemudian merah gelap. Saya mohon maaf kalau ada warganet yang menulis hitam, tidak pernah sebetulnya ada warna hitam di dalam peta kami gitu. Oke, kalau begitu Bu Kofifa, intinya apa upaya yang akan dilakukan untuk meredam lonjakan kasus di Surabaya? Boleh dijawab nanti Bu Kofifa, kita akan sambung lagi usai jeda berikut ini. Kami kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Bu Kofifa. Bu Kofifa, apa upaya penanganan yang akan dilakukan pemerintah provinsi untuk mengerem laju kasus COVID-19 di Jawa Timur, Bu, terutama di Surabaya?
Baik, Mbak Zilvia, sampai hari ini kita tahu bahwa vaksinnya belum ditemukan. Dan semua pihak sepakat bahwa vaksin yang paling ampuh adalah kedisiplinan. Maka Kogas Gapat yang tadi saya sampaikan dikomandai Pak Pangdam, wakilnya Pak Kapolda, itu adalah untuk operasionalisasi pendisiplinan. Operasionalisasi pendisiplinan ini institusionalisasinya adalah melalui Kampung Tangguh. Atau kalau di Surabaya adalah Kampung Tangguh Surabaya Wani. Apapun namanya, Kampung Semeru dan seterusnya, ini sudah sangat banyak direplikasi di berbagai daerah. Awalnya inisiasi ini dari Malang Raya. Oleh karena itu harapan kami adalah pendisiplinan ini bisa dilakukan sendiri oleh masing-masing warga. Dia akan menjaga tetangganya, dia akan ngerumat tetangganya, dan dia akan melindungi tetangganya. Artinya dirinya harus terjaga dan dirinya harus terlindungi. Dari format-format Kampung Tangguh yang sudah disiapkan atau apapun namanya, inisiator pertama Malang Raya, tapi pengembangannya banyak diinisiasi oleh jajaran Kodam 5 Brawijaya dan jajaran Polda Jawa Timur. Ini rasanya sudah menyatu dengan jajaran di Polres, Babin Kamtipmas, jajaran Danrem, Dandim, dan Babinsa. Oleh karena itu harapan kami adalah sampai kepada menuju new normal, maka Kampung Tangguh akan menjadi tim yang bisa mengawal perjalanan new normal ini, Mbak Zilvia. Bu, kalau kita bahas soal new normal, apakah itu artinya dengan data terkini Surabaya ini masih jauh dari kata new normal? Dan bagaimana dengan wilayah lainnya di Jawa Timur? Ya, begini, yang sudah selesai PSBB adalah Malang Raya. Malang Raya cukup sekali PSBB, itu kesepakatan mereka, masyarakatnya, kampusnya. Kemudian kita masuk pada transisi PSBB per tanggal 31 Mei kemarin. Pada saat kita mengawali transisi PSBB, sesungguhnya operasionalisasi pendisiplinan sudah diterangkan sangat detail petanya oleh Pak Danrem 083 Baladika Jaya. Dengan begitu masyarakat memahami bahwa setelah PSBB masuk transisi new normal. Kita tidak langsung menyebut new normal. Karena WHO itu sesungguhnya memberikan kualifikasi ada 6 item yang harus dipenuhi oleh mereka yang baru selesai restriksi. Lah restriction kita ini kan pembatasan sosial. Maka 6 item itu mempersyaratkan yang pertama ya harus bisa terkontrol, yang terakhir adalah bottom up participation. Jadi 6 item ini sesungguhnya menjadi prasyarat untuk masuk pada 3 prasyarat WHO yang terkait dengan new normal. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.